Loh, kok gelasnya dipecahin sih, Bang? Istriku cemberut saat melihat gelas kesayangannya pecah berkeping-keping akibat tersenggol kakiku. Maaf, Neng, aku menggaruk kepala yang tak gatal. Abang gak sengaja sungguh. Imbuhku penuh penyesalan. Istriku masih cemberut. Abang ini, ya sudah, nanti kita beli lagi yang baru ya. Aku coba menenangkan hati istri. Abang, gelas yang abang pecahin itu bukan sekedar gelas, timpal istriku. Gelas itu punya sejarah yang sulit sekali kulupakan. Terangnya sambil memunguti satu persatu serpihan gelas kaca. Terlihat wajahnya sangat sendu. Andai adegan memunguti serpihan kaca itu dibumbui dengan sedikit tangis darinya, aku yakin kejadian ini pasti layak difilmkan. Judulnya Ajab Seorang Suami yang Tak Sengaja Menyenggol Gelas Milik Istri. Dan pada akhir cerita, aku sebagai suami mendapat azab ditabrak odong-odong, lalu koma dan masuk rumah sakit. Kemudian dalam keadaan koma di rumah sakit, aku bermimpi didatangi istri yang menenteng kantong plastik berisi serpihan gelas kaca. Seraya berkata, "Kau tahu, Bang, kejadian ditabrak odong-odong itu adalah akibat doa dari istri yang teraniaya, sebab abang telah memecahkan gelas kesayanganku." Serta merta aku pun terlonjak dari mimpi dengan penuh mengucur deras di sekujur tubuh, lantas berteriak, "Aku taubat, aku taubat." Sudahlah, abaikan saja hayalan sinting itu, kembali ke topik. "Iya, Neng, nanti abang ganti deh," kataku. Abang ini, sudah dibilang gelas itu punya sejarah kok. Makin merengutlah istriku. Baiklah, akan kuterangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pecah bersejarah oleh istriku ini. Gelas itu adalah gelas yang pertama kali kami memiliki setelah menikah. Ya, namanya juga pengantin muda. Aku dan istri berencana untuk sekuat mungkin berhemat dalam melakukan pengeluaran harian. Nah, waktu itu kami belum punya gelas untuk minum. Mau beli tapi istri sayang sama uang. Jadinya setiap hari kami minum dari botol bekas yang diisi ulang dengan air. Bahkan sempat terlintas di kepalaku ini untuk menggunakan gayung mandi sebagai pengganti gelas minum. Tapi malam itu aku lupa tepatnya kapan kami menghadiri undangan pernikahan seorang teman. Dan alangkah girangnya istriku saat mendapati kalau souvenir pernikahan teman tersebut adalah gelas. Saking girangnya sampai saat makan pun kedua mata istriku tak lepas menatap tumpukan souvenir di meja tamu. Mungkin ia takut kehabisan gelas tersebut. Hingga ketika gelas itu sudah didapat, ia pulang dengan bahagia karena akhirnya punya gelas juga. Malamnya kami pergi ke salah satu mal di Surabaya. Hendak membeli susu yang biasa istri minum semasa hamil. Setelah sekitar beberapa menit berkeliling, tiba-tiba telinga ini mendengar istriku memekik, "Bang, ada promo beli susu hamil berhadiah gelas." Raut wajahnya begitu riang merona. "Mana?" tanyaku. Ia menunjuk satu rak berisi susu promo berhadiah gelas. "Bukannya susu ini tidak sama dengan susu hamil yang biasa Neng minum?" Aku protes. Kutimang-timang kotakan susu berhadiah itu, membaca komposisi yang tertera di bungkus produk. "Gak apa, Bang, yang penting dapat hadiah gelas," timpalnya. Aku mengernyit. "Neng ini lihat beli susu atau beli gelas?" Abang ini, kalau bisa ya dua-duanya sekalian. Sambil menyelam minum air gitu. Hemat kan lumayan, hitung-hitung sebagai ganti gelas yang abang pecahkan tadi. Aku mengalah. "Baiklah, beli yang itu saja." Istriku melompat girang. Aku menggeleng perlahan. Kaum perempuan itu benar-benar aneh. Saat di mall, para perempuan bisa tiba-tiba kalap setelah melihat barang diskon atau promo produk berhadiah. Meski hadiah dari produk itu cuma sebiji bola kelereng, mereka pasti akan memperebutkannya. Tak peduli walau harus jambak-jambakan dengan emak-emak lain.
Sesampai di rumah, istriku sedang menyeduh susu hamil yang baru dibelinya. Tak kala ia kembali menggerutu, "Bang, rasa susu ini nggak enak." "Tuh kan abang bilang apa? Jangan ketipu hadiah gelas, Neng." Aku memarahinya. "Abang nggak mau tahu itu susu harus dihabiskan. Sudah beli mahal-mahal, sayang kalau nggak diminum." Mata istriku nampak berkaca-kaca. "Abang ndak tahu ya kalau doanya ibu hamil itu cepat terkabul. Apalagi ibu hamil yang dianiaya suami." Duh, mulai sinetron lagi deh. Entah kenapa tiba-tiba aku teringat satu sinetron yang bercerita tentang seorang suami yang mati gosong tersambar petir setelah membuat istrinya yang sedang hamil menangis sedih. Aku tak mau mati gosong. Tak terbayangkan kalau tubuh kurusku ini mati gosong terkena petir. Bisa jadi orang-orang yang menemukan jasadku akan berseru lantang, "Ada jenglot kebakar. Woi, sini ada jenglot kebakar." Aku menggigil. "Neng, jangan gitu toh. Kalau mau doa ya baik, yang baik sekalian. Misalnya doakan suamimu yang krempeng ini supaya bisa berisi dan jadi ganteng. Mumpung makbul." Istriku bergeming membantu. "Ayolah Neng," aku memelas. Dan ajaib kali ini ia menanggapiku dengan satu syarat. "Apa itu?" "Abang harus minum susu ini biar abang ngerti betapa tak mudah jadi orang hamil," ujarnya sembari menyodorkan segelas susu hamil padaku. Aku pasti akan menolak tawaran itu andai tak ingat diri ini berpotensi jadi jenglot gosong jika tak menuruti perintahnya. Baiklah, dan dengan membaca surat Al-Baqarah cuma ayat yang pertama saja, aku minum susu hamil tersebut. Mual banget. Namun melihat penderitaan ini, istriku malah melompat bahagia. Gara-gara gelas aku jadi harus minum susu ibu hamil.